Masjid Kasunyatan terletak di Desa Kasunyatan, Kecamatan Kasmen, Kota Serang. Lokasi masjid ini sekitar 1 km di selatan agak ke timur dari Kompleks Masjid Agung Banten. Tidak ada data mengenai tahun pembangunan masjid. Tetapi berdasarkan cerita masyarakat, masjid ini didirikan oleh guru spiritual Maulana Muhammad sekitar pertengahan abad ke-16. Terletak kurang lebih sejauh 500 meter dari jalan utama Kasmen, Masjid Kasunyatan diapit oleh rumah-rumah penduduk yang sangat dekat dengan pemakaman para pejuang dahulu. Nama Kasunyatan tidak lepas dari latar belakang sejarah kampung Kasunyatan sendiri, yang dulunya merupakan tempat tinggal para alim ulama. Lokasi desa dan Masjid Kasunyatan tidak lepas dengan sejarah Banten, terutama pada masa pemerintahan Maulana Muhammad. Dalam ceritanya menunjukkan rasa hormat kepada sang guru yang bernama Kiai Dukuh. Ia memberi gelar kepada sang guru Pangeran Kasunyatan. Di sini terlihat kompleks bangunan yang mempunyai tembok keliling. Terdapat 5 buah pintu masuk, 4 buah diantaranya terdapat pada tembok sisi selatan dan 1 lagi merupakan pintu masuk utama berbentuk gapura terdapat pada sisi timur. Di dalam kompleks Masjid Kasunyatan terdapat beberapa bangunan, yaitu bangunan masjid, kolam, makam, menara, dan gapura. Masjid Kasunyatan berdiri di atas tanah kurang lebih 2.544 meter persegi. Masjid Kasunyatan memiliki kolam pula atau tempat wudhu tertua di Banten. Kolam ini pada masanya menjadi sumber mata air untuk bersuci para ulama atau santri yang ingin beriktikaf di masjid. Ciri khas yang lain, di sebelah barat masjid terdapat menara dengan tinggi 11 meter. Ada yang menganggap bahwa menaranya mirip dengan gaya arsitektur Portugis. Pada badan menaranya terdapat 3 buah lubang menyerupai jendela tapi tidak berdaun jendela. Tepat di tengah-tengah bagian atasnya terdapat mamolo atau yang biasa disebut mustoko. Dalam versi yang lain menyebutkan bahwa Masjid Kasunyatan dibangun pada era Maulana Yusuf yang berkuasa antara tahun 1552 sampai dengan 1570, di mana ulama yang sangat berperan pada masa itu adalah Syekh Abdul Syukur yang kini dimakamkan di cukup kompleks Masjid Kasunyatan. Jadi yang membuat Masjid Kasunyatan lebih terkenal adalah makam Syekh Abdul Syukur. Beliau adalah tokoh ulama masa Kesultanan. Selain itu, ada pula makam putranya bernama Syekh Abdul Syukur Putra. Makam-makam di sini yang setiap malam Jumat atau hari Minggu selalu penuh dikunjungi para peziarah. Sebagai gambaran, ketika kita masuk Masjid Kasunyatan akan disuguhkan gapura yang begitu besar menunjukkan pintu utama masuk masjid. Struktur bangunan dari Masjid Kasunyatan tergolong masih utuh seperti bangunan pada umumnya, tetapi ada beberapa yang sudah ditambahkan seperti tempat wudhu, jalan, dan halaman yang sudah dipermanen.
Di kompleks makam Masjid Kasunyatan sendiri terdapat beberapa makam aulia, di antaranya Syekh Abdul Syukur Sepuh, Syekh Abdul Al-Madani, Syekh Abdul Syukur Anom, Pangeran Arya Kasunyatan, dan Nyai Ratu Aisyah, serta beberapa pengikut dan kerabat-kerabatnya. Ruang utama bangunan Masjid Kasunyatan letaknya di bagian tengah, sementara serambi terdiri dari 4 ruangan yang masing-masing terletak di sisi utara dan timur ruang utama, sedangkan yang 2 ruangan lagi di sisi selatan. Mihrab terletak di dinding sisi barat ruang utama yang menjorok keluar, sedangkan menara terletak pada dinding barat. Di dalam masjid sendiri terdapat mimbar kuno dengan ragam hias berupa ukiran yang sangat indah dan hingga kini masih digunakan. Struktur atap bangunan masjid bersusun 3, paling atas lebih banyak berfungsi sebagai hiasan. Selain syarat dengan nilai-nilai sejarah dan pengaruh ulamanya, Masjid Kasunyatan terkenal dengan pekulahan atau air kulah masjid. Air kulah masjid di sini sudah terkenal ke berbagai daerah di seluruh Indonesia seperti Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan daerah-daerah lainnya. Dibuktikan dengan datangnya orang-orang yang datang ke Masjid Kasunyatan ketika hari-hari besar Islam.